Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita melihat materi apa saja pada pembelajaran kali ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui susunan rangka manusia, menentukan ide pokok bacaan, dan membuat gambar cover. Kita mulai ya materi kita. Kali ini kita akan membahas tentang alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Nah, tulang ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang berdasarkan zat penyusunnya, dan tulang berdasarkan bentuknya. Tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu tulang keras, yang artinya tulang keras atau tulang sejati memiliki sifat keras dan lebih banyak mengandung zat kapur. Misalnya, tulang tengkorak. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang yang lunak, antara lain tulang yang menyusun tulang hidung, telinga, dan persendian. Kemudian, tulang berdasarkan bentuknya dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, tulang pipi, misalnya telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua, tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Nah, susunan rangka manusia. Rangka manusia dikelompokkan menjadi dua bagian juga, yaitu rangka aksial merupakan jenis rangka yang tidak langsung terkait dengan sistem gerak. Tugasnya adalah melindungi organ-organ yang terdapat dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Sedangkan rangka apendikular merupakan jenis rangka yang langsung terkait dengan sistem gerak, tersusun atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah, dan merupakan tulang-tulang penyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Tulang penyusun rangka manusia. Ayo mengamati bagian tulang-tulang berikut ini, dan supaya lebih jelasnya kalian bisa melihat dan membaca di buku modul kalian, buku modul tematik halaman 24. Seperti yang terlihat di gambar, ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, tulang panggul atau pelvis, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, dan masih banyak jenis tulang lainnya yang sudah ada di buku modul kalian. Kalian harus rajin membaca ya, supaya pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, selanjutnya kita ke materi membuat gambar cover. Tahukah kalian, cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Perhatikan, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Fungsi gambar cover adalah untuk menambah daya tarik sebuah buku atau bacaan. Berikut Miss berikan contoh cover berdasarkan unsur-unsurnya. Judul bukunya. Judul bukunya adalah Si Kancil. Kemudian kalimat penjelasnya adalah dan 55 dongeng pilihan lainnya. Kalian juga bisa melihat
gambar yang menarik, yaitu berbagai macam hewan di sana. Ada singa, domba, rusa, kancil, dan lain-lain. Kemudian, nama penulisnya adalah Kaalang. Identitas buku pada punggung buku adalah Si Kancil dan 55 dongeng pilihan lainnya Kaalang. Kemudian sinopsis buku di bagian belakang. Kalian bisa lihat sinopsisnya di cover bagian belakang. Identitas penerbitnya. Penerbit Andi. Ya. Jadi, kalau kalian sudah memperhatikan dengan baik, Miss yakin pasti kalian sudah bisa mengetahui unsur-unsur cover yang baik. Kita lanjutkan, menentukan atau menemukan ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok dapat ditemukan dalam teks lisan. Untuk itu, kalian perlu memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan sungguh. Yang kedua, mencatat permasalahan peristiwa. Yang ketiga, menentukan topik kalimat utama. Ya, baiklah anak-anak semua, itulah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan jangan pernah putus asa dalam belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Dah.